Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini saya akan coba meralat Riyadhah 1 dalam bacaan, dan insya Allah akan disempurnakan dengan kedudukan kalimat yang disertai dengan terjemahnya. Terlebih dahulu akan saya bacakan Riyadhah 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hasanul Basriyu rahimahullahu ta'ala, ahinu ad-dunya fa innaha wallahi la tutayyibu illa ba'da ihanatiha. Ya ghulamu, al-amalu bil qur'ani yuwaffiquka ala manzilihi, wal amalu bis sunnati yuwaffiquka ala rasuli Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yabrahu biqalbihi wa himmatihi min hawli qulubil qawmi. Huwa al-mutayyibu wal mubakhiru laha. Huwa al-musaffa li asrarihim wal muzayyinu laha. Huwa al mustaftihu babal qurbi laha. Huwa al masyiyatu. Huwa as-safiru bainal qulubi wal asrari wa baina rabbiha azza wa jalla. Kullama taqaddamat ilaihi khatwatan izdada farahan man razaqa hadzal hala kana haqqan alaihi an yashkura wa tazdadu tawa'iyatahu. Ammal farahu bi ghairi hadza hawsun. Al jahilu yafrahu fid dunya wal alimu yaghtammu fiha. Al jahilu yunazirul qadara wa yunazi'uhu, wal alimu yuwafiquhu wa yarda. Baik, saya coba sekilas tentang kedudukan kalimat pada Riyadhah ini. Qala Al-Hasanul Basriyu. Kenapa dibaca Al-Hasanu? Karena dia adalah fa'il. Rahimahullahu ta'ala. Ahinu fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Ad-dunya adalah maf'ul bih. Fa'innaha, fa'nya adalah ataf, inna huruf nasab dan taukid, haknya domir mutasil sebagai isim inna. Wallahi, nah ini wawunya adalah wawu qasam sehingga dibaca Allahi. La tutayyibu, la-nya nafi, tutayyibu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Illa huruf hasriyah ba'da zorof zaman
ihanati mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Haknya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Qala telah berkata Al-Hasanul Basriyu, Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, ahinu, kalian hinakanlah ad-dunya, dunya. Fa'innaha, maka sesungguhnya dunya itu adalah, wallahi, demi Allah, la tutayyibu, ia tidak akan menjadi baik, illa, hanya, ba'da ihanatiha, setelah dihinakannya. Jadi la tutayyibu illa ba'da ihanatiha itu adalah khobar innanya. Kemudian ya ghulamu, ianya huruf nida, ghulamu munada, wahai pemuda. Al-amalu bil Qur'ani. Al-amalu ini adalah mubtada. Lalu khobarnya yuwaffikuka. Yuwaffiku fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah huwa. Yang kembali kepada al-amalu bil Qur'ani. Kemudian kaknya adalah domir muttasil sebagai maf'ul bih. Alanya huruf jer, manzili majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi yuwaffikuka ala manzilihi adalah khobar dari al-amalu bil Qur'ani. Al-amalu bil Qur'ani, beramal dengan Qur'an, adalah yuwaffiku, dia yang dimaksud adalah al-amalu bil Qur'an. Dia akan membuat nasib baik kepadamu ala manzilihi, atas derajatnya. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, nasibnya akan menjadi baik. Derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia akan menjadi baik. Al-amalu bil Quran di sini ada satu keterangan biqadri ma'rifatika bil Qur'ani tata'arrafu ala man anzalahu Allahu azza wa jalla. Jadi di sini ada keterangan biqadri ma'rifatika, sejauh pengenalanmu bil Qur'ani terhadap Al-Qur'an, tata'arrafu, engkau akan mengenal ala man, atas zat yang anzalahu, dia menurunkan Al-Qur'an. Siapa itu? Allahu azza wa jalla. Dia adalah Allah azza wa jalla. Kemudian lanjutannya, wal amalu bisunnati yuwaffikuka 'alar rasuli. Wal amalu bisunnati, dan beramal dengan sunnah, yuwaffikuka, dia akan mendekatkan dirimu 'alar rasuli, terhadap Rasul.
Siapa yang dimaksud? Nabiyina Muhammadin. Nabiyina Muhammadin. Yaitu Nabi kita Muhammadin. Kenapa dibaca Muhammadin? Karena badal dari lafaz nabiyyi. Jadi wal amalu bisunnati, beramal dengan sunnah, adalah yuwaffiquka. Ia akan mendekatkan dirimu ala rasuli, terhadap Rasul, yaitu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat setelah isim yang bertanwin, maka dia adalah na'at. Mana itu? La yabrahu biqalbihi wa himmatihi min hauli qulubil qaumi. Nah, itu adalah na'at dari lafaz Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yabrahu diartikan senantiasa. La tidak, yabrahu tinggal, tidak tertinggal. Yang dimaksud adalah senantiasa. La yabrahu biqalbihi wa himmatihi. Beliau senantiasa biqalbihi, dengan hatinya, wa himmatihi, dan dengan perhatiannya, min hauli qulubil qaumi, sekitar hati kaum. Kaum yang dimaksud adalah kaum yang dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Yang dimaksud adalah mengamalkan. Maka baginda Rasul mencurahkan hatinya dan perhatiannya kepada mereka. Huwa al-mutayyibu. Beliau adalah al-mutayyibu. Apa itu al-mutayyibu? Al-mutayyibu adalah aktor yang mengharumkan. Seseorang yang mengharumkan. Wal mubakhiru laha. Dan seseorang yang mengasapi dengan aroma gaharu laha kepada qulubil qaumi, kepada kaum yang dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan Al-Hadis. Huwa al-musaffa. Dia adalah al-musaffa, penjernih, li asrorihim, terhadap batin mereka, wal muzayyinu, dan penghias, laha, terhadapnya. Huwa al-mustaftihu. Dia adalah seorang pembuka. Babal qurbi. Kenapa dibaca baba? Dia adalah maf'ul bi dari pola al-mustaftihu, pola isim fa'il. Dia adalah al-mustaftihu babal qurbi laha. Dia adalah pembuka pintu kedekatan dengan Allah. Laha, terhadap qulubil qaumi. Huwa al-masyitatu.
Dia adalah al-masyitah. Al-masyitah artinya pemberi ilham. Huwa as-safiru. Dia adalah perantara bainal qulubi wal asrori wa baina rabbiha azza wa jalla. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara mata hati dan mata batin dengan Tuhannya azza wa jalla. Kullama taqaddamat ilaihi khatwatan. Kullama, setiap kali, taqaddamat. Taqaddamat ini adalah fi'il madhi yang fa'ilnya adalah hiya. Yang hiya itu kembali kepada qulubil qaumi. Kullama, setiap kali, taqaddamat, ia maju. Maksudnya adalah hati maju atau melangkah ilaihi kepada Allah. Khatwatan, dengan satu langkah. Maka izdada, pasti menambah. Farohan, terhadap rasa senang. Siapa yang menambah? Man. Nah, maka man ini adalah sebagai fa'il. Man adalah zat yang rozako hadzal hala. Zat yang dia memberi rizki kondisi ini. Karena adalah haqqan, berhak, alaihi, kepadanya, an yashkuro. Nah, an yashkuro ini adalah kedudukan kalimatnya sebagai isim kana. An yashkuro, untuk mendapat syukur, untuk mendapat rasa terima kasih. Karena adalah haqqan, berhak, alaihi, atasnya, an yashkuro, untuk bersyukur atau untuk menampakkan rasa syukur. Watazdadu, dan ia bertambah. Watazdadu, dan ia akan bertambah. Toa, ia tahu ketaatannya. Amal farahu, adapun rasa senang, bi ghairi hadza, tanpa ini, adalah hausun, sebuah kegilaan. Jadi kalau rasa senang yang muncul di dalam hati bukan karena kedekatan Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah suatu kegilaan. Al-jahilu, orang yang bodoh itu, yafrahu fid dunya, dia merasa senang di dalam keduniaan. Wal alimu, sedangkan orang yang alim, yagtamu, dia merasa sedih, fiha, di dalam keduniaan. Al-jahilu yunazirul qadara, orang yang bodoh itu yunazirul qadara, dia selalu menentang kepada takdir. Wa yunazi'uhu,
dan dia menolaknya. Wal alimu, sedangkan orang alim, yuwafikuhu, dia selalu merasa cocok terhadap takdir Allah. Wa yarda, dan merasa ridho dengan keputusan-keputusan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.